Number 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Kabarnya bagaimana? Sehat. Sehat. Baik. Baik ya. Baik. Baik, ya alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin meminta salah satu dari anak-anak memimpin doa. Mbak Inesca, coba monggo dipimpin doanya. Siap, gerak kepada Pak Guru hormat. Gerak. Berdoa, mulai. Selamat pagi Pak Guru. Bu Guru enggak? Iya, anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo bareng-bareng anak-anak, berdoanya. Itu billah. Raditu billahi rabban Islami dina wa Muhammadi nabiyya. Iya, Pak. Rabbi jibni warzuqni fahma. Amin. Saya rela Allah menjadi Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan utusan Allah. Ya Allah Tuhanku. Ya, berdoa selesai. Nah, ini anak-anak gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Alhamdulillah sehat semuanya kan? Sehat? Sehat. Ini anak-anak tadi sudah absen apa belum? Sudah. Sudah, absennya kemarin pada link ya. Link yang Bapak bagikan, yang setiap hari Bapak bagikan itu di absen. Nanti kalau suruh absen di absen ya gitu ya. Nah, linknya itu kan di Google Form. Nah, ya. Nah, sekarang hari ini itu Bapak akan memberikan suatu pembelajaran, yaitu mengaitkan antara kemarin itu pembelajaran tahap pertama, yaitu tentang peduli hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sekarang kita belajar lagi tentang yang namanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, yaitu pembelajaran yang kedua. Kemarin kan pembelajaran yang berapa ya anak-anak? Ke satu. Nah, sekarang yang kedua ya kayak gitu anak-anak. Nah, itu nanti ini belajar tentang hak tumbuhan dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, sebelum itu anak-anak di rumah sekarang kan zamannya zaman yang namanya musim COVID-19 ya. Nah, anak-anak harus selalu menggunakan yang namanya masker. Ada 3M. Yang satu itu apa? Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Yang ketiga memakai masker. Nih kayak Pak Guru nih menggunakan masker. Nah, apalagi ditambahi dengan satu lagi nih Pak Guru lihat tuh. Nah, ini seperti ini ya anak-anak, kalau mau bepergian kemana-mana itu menggunakan masker atau apa ini namanya? Pelindung muka.
pelindung badan. Nah, ini seperti ini ya. Ini untuk menjaga kita dari yang namanya COVID-19 ya. Seperti itu karena harus dijaga. Kemudian ya anak-anak kita lihat tentang yang namanya tujuan pembelajarannya kali ini kita akan masuk ke tujuan pembelajarannya. Kita lihat ini. Terlihat anak-anak gambarnya? Belum, Pak. Oh, belum terlihat ya. Coba ini. Sudah ya? Sudah. Ini pembelajarannya kali ini yaitu tentang tematika peduli terhadap makhluk hidup. Subtemanya subtema 1, hewan dan lingkungan tumbuhan di rumahku. Iya, pintar. Pembelajaran 2. Ini kita lihat berikutnya ya. Tujuan pembelajaran. Ya, coba dibacakan. Tujuan pembelajarannya itu apa saja? Kok nggak ada gambarnya, Pak? Ini sudah muncul apa belum? Sudah? Belum. Sudah, kayaknya sudah lah. Coba, bentar lagi mungkin sinyal. Sudah apa belum? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, iya itu ada 8 tujuan pembelajarannya anak-anak. Ada 8 tujuan pembelajarannya, yaitu dari kita nanti akan melihat video, terus PowerPoint, terus nanti anak-anak harus bisa menemukan dan mempresentasikan perilaku. Yang keempatnya itu adalah mengemukakan pengalaman diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Kelimanya, melalui tayangan PowerPoint, mampu menguraikan kolase, yaitu anak-anak. Terus yang keenam, video kita akan belajar dengan bahan alam membuat. Nah, itu tujuannya. Sekarang anak-anak lihat ini uraian materinya, yaitu yang pertama membahas sikap yang mencerminkan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Terus contoh pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Ketiga, pelaksanaan tentang kolase. Keempat, berkreasi membuat kolase dari bahan alam. Nah, ini kita lihat anak-anak. Kita lihat ini ada sebuah video. Sebuah video ya, dilihat ya anak-anak. Ya, hari ini akan saya bahas tentang hak dan kewajiban terhadap Kedengaran nggak anak-anak? Ya, hari ini akan saya bahas. Halo? Kedengeran ya? Ini nanti lihat dulu ya. Disimak ya. Bahas tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, apa saja hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan? Ini akan saya kupas. Ya, hari ini akan saya bahas tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, apa saja hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan? Ini akan saya kupas tuntas di video pembelajaran pada hari ini. Seperti kita ketahui, hewan dan tumbuhan itu berada di sekitar lingkungan kita. Akan tetapi kita masih banyak belum tahu mengenai dan kewajiban kita terhadap mereka. Nah, sekarang yang akan saya bahas pertama yaitu hak terhadap tumbuhan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, hak kita terhadap tumbuhan, kita dapat menghirup udara segar. Kemudian hak kita yang kedua yaitu
kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk, yang asri, dan yang segar dengan adanya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kemudian hak kita yang ketiga, kita dapat menikmati hasil buah yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tidak hanya itu, kita juga dapat menikmati bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Kemudian, sekarang akan saya bahas tentang kewajiban kita terhadap tumbuhan. Apa saja? Yuk kita lihat kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, kewajiban kita yang pertama yaitu kita wajib memanfaatkan tumbuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita memanfaatkan tumbuhan secara bijaksana, jangan berlebihan. Kemudian kewajiban kita yang kedua terhadap tumbuhan, apakah itu? Ya, benar, yaitu menghemat penggunaan terhadap tumbuhan seperti penebangan hutan, tetapi tidak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu merawat dan melestarikan tumbuhan. Nah, bagaimana saja merawat dan melestarikan tumbuhan itu? Dapat dengan cara menyiram tanaman setiap hari ataupun memberikan pupuk agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Nah, sekarang akan saya bahas selanjutnya yaitu tentang hak kita terhadap hewan. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, hak kita terhadap hewan itu adalah dapat bermain dengan hewan peliharaan kita. Contohnya anjing ataupun kucing ataupun hewan peliharaan lainnya. Kita dapat bermain dengan mereka. Kemudian hak kita yang kedua yaitu dapat memanfaatkan daging, susu, telur, kulit, bulu, dan juga kotoran dari hewan. Nah, untuk daging, susu, dan telur biasanya kita manfaatkan untuk konsumsi sehari-hari. Seperti daging dapat dijadikan lauk pauk, susu dapat diminum, dan dapat dimakan langsung ataupun dijadikan bahan untuk membuat kue. Kemudian kulit dan bulu biasanya dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Dan kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan, yaitu sebagai pupuk kandang. Nah, kemudian kita lanjut membahas tentang kewajiban terhadap hewan. Apa saja itu? Yang pertama, kewajiban kita terhadap hewan tentu kita harus menjaga dan merawat hewan. Bagaimana cara menjaga dan merawatnya? Seperti memberi makan kepada hewan peliharaan kita, kemudian memandikannya, kemudian menyayanginya. Itu adalah kewajiban kita terhadap hewan. Kemudian yang kedua, caranya yaitu dengan melestarikannya agar tidak punah. Nah, ini biasanya pada hewan-hewan yang sudah langka, dari badak, gajah, paus. Ya, kita harus melestarikannya agar anak cucu kita dapat melihat hewan tersebut. Nah, ya itu anak-anak tadi sudah tentang yang namanya apa? Tentang yang namanya tadi itu hewan, kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan di lingkungan. Hak terhadap tumbuhan. Mas Arjuna, ayo coba Mas Arjuna. Coba hak terhadap tumbuhan itu apa coba tadi? Yuk. Siapa yang bisa yuk coba. Halo.
Melestarikan dan menjaga. Oh iya, pinter. Melestarikan itu kewajiban apa hak? Coba. Kewajiban. 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 Kalau haknya apa, Mbak Inesa? Mas Arjuna coba apa kewajibannya? Muhammad Gali, apa coba kewajibannya? Haknya apa? Udara segar. Menghirup udara segar, ya itu haknya. Karena kita sudah apa? Sudah melaksanakan kewajiban. Ya, terus yang terhadap hewan, contohnya tadi sudah disebutkan itu, coba apa yuk? Menjaga dan merawatnya. Iya, dan merawatnya. Inesa pinter banget ini. Terus kewajibannya lagi tadi apa? Memanfaatkannya. Memandikannya. Iya kan tadi suruh memandikan. Nah, terus itu kewajibannya. Haknya apa coba yuk? Ganti coba. Inesa sudah pinter. Apalagi Mbak Inesa coba. Yuk. Haknya yang kita dapatkan dari hewan itu apa coba? Ayo. Mendapatkan daging, telur, dan susu. Iya, Mas Muhammad pinter ini tadi menyimak berarti. Terus selain susu, daging, apalagi tadi selain itu bisa diambil apanya tadi? Kulit, bulu, dan kotoran hewan. Ya, kalau kotoran hewan biasanya untuk apa, Mas Gali? Pupuk. Bagus. Berarti kelas 4 ini pinter-pinter ini. Nah, kita lanjut lagi pada berikutnya. Nah, ini coba siapa yang mau membacakan tentang ini? Nih, ada sebuah ini nanti anak-anak coba siapa yang mau membacakannya. Satu saja, jangan keroyokan. Siapa namanya? Pak. Setiap hari Penny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama di keluarga Penny. Semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Penny selalu berpesan ambil nasi secukupnya. Adik Penny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkan, namun adik Penny belum juga menghabiskan. Berbeda dengan adik Penny selalu menghabiskan makanan, dia selalu mengambil secukupnya. Iya pinter Mbak Inesa ya tadi ya. Iya. Iya, Bapak cuma berpesan itu kalau ada koma, ada titik berhenti ya. Kalau ada titik berhenti jangan ditabrak terus. Nah, seperti itu ya. Kalau ada koma berhenti sejenak. Nanti jadi dibacanya dengarnya enak. Sudah pinter ini Mbak Inesa bacanya. Sudah lengkap semuanya. Ya, terima kasih Mbak Inesa. Nah, coba dari yang tadi dibaca Mbak Inesa, kira-kira jawab diskusi ini. Coba lihat itu. Nah, tadi apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Apa yang dilakukannya? Bagaimana adiknya Benny tadi? Ayo. Mbak Jauza. Tidak menghabiskan makanan. Iya, tidak menghabiskan makanannya. Nanti bagaimana kalau tidak menghabiskan makanannya? Makanannya jadi mubazir. Bentar. Terus nomor 2. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Apa yang dilakukan coba? Menghabiskannya. Berarti baik apa tidak? Baik. Ya, terus yang ketiga. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanannya, Benny atau adiknya?
Adik Beni. Yang bersikap bijak. Beni. Kalau adik Beni belum bersikap bijak. Coba di sini yang makanan. Kalau makan nggak habis siapa, Jung? Ayo, ngaku. Habis. Berarti bijak. Hak apa kewajiban? Terus Memiliki hak apa kewajiban? berikutnya. Aku nggak habis. Oh, nggak habis. Berarti tidak bijak ya anak-anak. Bisa melakukan kewajiban dan Berikutnya, ya pertanyaan berikutnya. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah apa belum? Sudah. Apa alasannya? Karena dia menghabiskan makanannya. Oh iya, suaranya lantang. Sinyalnya bagus ya Muhammad. Bagus ini. Berikutnya. diskusi dengan kelompok satu apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya. Tidak menghabiskan makanan. Lihat ini anak-anak. Anak-anak, ini lihat ada hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhannya. Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Perhatikan proses video di bawah ini. Dari menanam padi sampai ke meja makan kita. Kalau di meja makan kita namanya apa? Nasi apa padi? Nasi. Nasi. Nah ini anak-anak. Nasi. Anak-anak perhatikan ya. Dari proses menanam sampai ke apa namanya? Ke menjadi bisa nasi. dimakan ya, menjadi nasi. Lihat ini. Kelihatan anak-anak? Halo? Halo. Kelihatan? Ya, suaranya dengar-dengaran. Kelihatan. Nggak kedengeran, Pak. Nah, ini coba kedengeran nggak? Kedengaran. Ya, diperhatikan ya. Langitnya biru deh.
Sudah ya, sudah melihat tentang proses tanam padi sampai akhir ya. Itu berarti sudah jelas lah ya anak-anak cara menanam padi dari tadi biji keren ya tadi ada yang pakai itu caranya orang Jepang. Kalau caranya orang Besuki gimana? Pakai alat seperti itu enggak? Tanam sendiri ya. Iya. Enggak. Nah, tapi dari penjelasan itu anak-anak sudah paham. Sudah paham apa belum? Paham. Paham ya pintar. Paham. Nah, berikutnya ya. Kita sudah melihat proses menanam padi. Sekarang kita dari penjelasan tadi itu ada yang namanya tumbuhan. Kalau tumbuhan itu biasanya memiliki yang namanya ranting. Terus apa lagi? Tumbuhan itu memiliki apa saja coba? Daun. Daun. Pak? Daun. Daun. Buah. Batang. Buah. Apa lagi? Buah. Ya, buah. Apa lagi? Nah, Itu kan biasanya kan daunnya itu biasanya jatuh ya. Nah, itu kita buat yang menjadi namanya kolase. Kolase sendiri itu apa? Nah, kita lihat. Membuat kerajinan. Kolase. Kita lihat kolase itu apa anak-anak? Kita lihat ya. Ini Bapak sudah siap videonya. Kolase. Coba dibaca apa itu kolase? kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Permukaan gambar. Kita lihat ini ada sebuah cara membuat karya seni tempel pada permukaan gambar. Ini kita lihat ya. Nih. Sudah, nih dengarkan. Sudah apa belum? Sudah? Belum. Sudah, Pak. Ya, belum. Sudah. Sudah, Pak. Kadret. Sinyal biasa. Ini membuat kolase ini. Daun tempel kan? Kayak di Melenda. Ini biru-birunya kayak kolam. Kayak galu kayak gajah. Yum. Sinyalnya nyangkut kok. Sinyalnya nyangkut. Ada. Kamu sambil rembut lagi kan? Kenapa kok?
Ibunya sudah jadi digambangkan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Amin. Ya. Sudah menyimak cara membuat kolase ya. Itu membuat kolase seperti itu ya anak-anak. Sudah paham apa belum tadi videonya? Nah, sekarang nah, membuat kolase itu bahannya apa saja anak-anak coba? Pengen tahu Bapak. Yang pertama apa coba? Daun, biji, ranting, sangkang telur, PCA, kertas koran, tutup botol, serutan pensil, kertas koran, tutup botol, serutan pensil. Iya, pintar. Terus apa lagi? Yang dari alam, bukan dari bahan bekas. Coba. Oke. Ada apa ini? daun, Biji. Tutup botol itu dari bahan alam apa dari bahan bekas? Barang bekas. Bahan bekas. kertas koran, bahan bekas. Bekas. Kalau dari alam, contohnya biji, terus daun, terus ranting, iya, dan lainnya. Ayo berkreasi. Nanti anak-anak setelah ini membuat LKPD, lembar kerja peserta didik.
Cara membuatnya. Ini siapa yang membaca coba? Cara membuat karya seni kolase dengan tema. Coba yuk, siapa yang mau baca? Yang suaranya keras. Untuk membuat kolase biji-bijian, daun, ranting, biji-bijian, cangkang daun, terus telur. Ya, satu. Biji-bijian. Terus ini coba kelihatan nggak dibaca coba? Mana Pak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ini ada. Nggak ada. Adanya cuma gambar. Cuma gambar. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ini Bapak bacakan ya. Membuat karya seni kolase dengan tema tumbuhan dan menggunakan bahan dari alam seperti biji-bijian, dedaunan, ranting, cangkang telur, dan lain-lain. Pertama, sebelum membuat kolase, coba kalian uraikan terlebih dahulu bagaimana membuat langkah-langkah karya seni kolase dan rincilah bahan serta alat apa yang dibutuhkan dalam membuat seni kolase. Yang kedua, setelah kalian membuat kolase, hasilnya didokumentasikan. Bisa sebuah foto, hasil akhir, atau lebih bagus lagi berupa video yang dibuat dalam proses pembuatan kolase. Itu lebih bagus lagi. Nah ya, anak-anak, itu pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini seperti itu ada beberapa. Yang pertama, tadi anak-anak telah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap Tuhan dan hewan dan tumbuhan. Membuat cara menanam apa tadi? Menanam apa? Pohon padi. Cara menanam padi dari biji sampai bisa dimakan. Sudah dilihat ya. Terus yang terakhir, cara membuat kolase. Nah, iya tadi suruh membuat kolase itu seperti apa sudah bisa. Anak-anak Nah, anak-anak harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Walaupun kita belajarnya itu sudah hampir 10 bulan ya, 8 bulan, belajarnya lewat WA. Tidak pernah tatap muka. Anak-anak harus selalu semangat. Kalau kita belajar sendiri, dibantu sama orang tua, nanti anak-anak jadi bodoh sendiri. Ya, jadi jangan mentang-mentang tidak ada bukunya, nanti anak-anak lah beli langkah guru iki, ora papa, ora dome iki, ya, jangan seperti itu ya. Karena apa? Karena kita suruh masuk juga tidak bisa. Apalagi sekarang besuki ya, besuki katanya ada yang terkena. Jadi ya, bahkan bisa lebih lama lagi. Anak-anak di rumah jaga kesehatan. Ingat tadi 3M. M pertama menjaga jarak, terus menjaga jarak, mencuci tangan. Baru yang terakhir memakai masker. Bisa masker seperti ini, juga bisa pakai pelindung ya. Sedemikian dulu anak-anak. Selamat berkreasi membuat namanya kolase. Semangat? Semangat nggak? Semangat. Ya udah. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.